Shalom, saudara pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan kali ini kita bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Padang Bulan Medan. Bersama dengan Pendeta Bilker Simamora, STHMM. Topik yang kita angkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini adalah Allah menyertai kita. Tentunya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Kristiani tentunya mengharapkan penyertaan Allah tetap menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan nantinya pemirsa kita akan bahas topik ini melalui khotbah singkat yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM, dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan perbincangan seputar topik yang kita angkat adalah Allah menyertai kita. Bagaimana sebenarnya pengharapan setiap umat untuk kita bisa mendapatkan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan. Dan tentunya di awal Mimbar Agama Kristen Protestan kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Napo Sobulung berikut ini. Malaikat datang di kabar gembira.
Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemirsa TPRI Sumatera Utara, hari ini dalam suasana gembira pesta Natal, kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa TPRI, adalah sebuah tradisi bagi orang Yahudi untuk melakukan pertunangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Dan umumnya masa ini dilakukan sekitar 1 tahun sebelum pesta pernikahan itu dilaksanakan. Dan pada masa pertunangan inilah Maria mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun Maria menjelaskan peristiwa ajaib ini, tentulah tidak gampang bagi Yusuf untuk memahami dan menerima peristiwa itu. Namun kita boleh mendengarkan dan melihat sungguh-sungguh melalui nats yang kita dengarkan hari ini, bahwa Yusuf itu adalah seorang laki-laki yang tulus hati. Dia tulus hati itu terlihat ketika dia tidak mau mencemarkan Maria. Dia tidak mau menjelek-jelekkan tunangannya Maria. Itu adalah bukti ketulusannya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Yusuf itu adalah seorang yang bijaksana. Hal itu boleh kita lihat ketika Yusuf pada saat mendengar berita bahwa tunangannya itu telah mengandung. Ternyata Yusuf tidak marah-marah. Dia tidak emosional. Tetapi justru dia mempertimbangkan dengan begitu dalam apa yang terjadi pada tunangannya Maria. Dan yang ketiga, dari pribadi Yusuf kita boleh melihat bahwa Yusuf itu sangat takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia begitu peka akan firman Tuhan. Dia mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan bukan hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi dia menghidupi firman itu. Dan yang terakhir yang boleh kita lihat, Yusuf itu memiliki cinta yang sejati, cinta yang murni, cinta yang sesungguhnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, cinta yang tulus
yang menghantar Yusuf memiliki jiwa yang bijaksana, memiliki sikap yang begitu baik, itu mengalahkan semua pikiran negatif yang ada dalam dirinya. Maka dari itu, oleh karena cintanya itu, dia tidak mau tunangannya itu menderita. Karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang terus berusaha membahagiakan orang yang dia cintai. Cinta yang sesungguhnya, yang murni adalah cinta yang terus berjuang untuk menyelamatkan yang dia cintai. Dan itulah yang boleh kita rasakan dalam peristiwa Natal malam ini, di mana Allah oleh karena cintanya yang begitu besar, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah karena cintanya mau menderita, mau menyelamatkan yang dia cintai, sehingga dia hadir menjadi manusia. Walaupun Yusuf di sisi yang lain betul-betul memahami akan isi hukum Taurat, betul-betul memahami akan tradisi orang Yahudi, di mana dalam tradisi Yahudi, dalam pemahaman hukum Taurat mereka, bahwa seseorang perempuan, seorang gadis yang mengandung karena zina, dia harus dihukum mati. Seorang gadis yang mengandung akibat dari sebuah perkosaan, maka si pemerkosa harus dihukum mati. Tetapi semua itu dia lewati, Yusuf lewati dengan begitu bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ajaib kelahiran Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, itulah yang mengubah pemahaman kepercayaan kita. Allah yang dulunya jauh, bahkan begitu jauh, oleh karena peristiwa kelahiran itu sekarang begitu dekat, bahkan berada di tengah-tengah kita. Allah yang dulunya adalah Allah yang transenden, oleh karena kelahiran Yesus menjadi Allah yang imanen. Tentu peristiwa ini mengguncangkan perasaan Maria dan Yusuf. Tentu peristiwa ini membingungkan bagi mereka. Tentu peristiwa ini membuat Yusuf dan Maria begitu panik. Dan seandainya peristiwa ini terjadi pada hari ini, maka ini akan menjadi berita yang begitu cepat tersebar, berita yang begitu viral, dan mungkin akan menjadi sebuah trending topik pada hari ini. Dan seandainya peristiwa ini terjadi hari ini, tentulah Yusuf dan Maria akan dibuli habis-habisan oleh semua orang yang mendengar peristiwa ini. Dan itulah sesungguhnya sifat kemanusiaan kita. Bila kita dihadapkan dengan kondisi yang membingungkan, tentulah kita merasakan sesuatu yang kurang enak. Bila kita sedang berada dalam kondisi yang sangat bingung, tentulah pada saat itu si iblis akan terus menjerat dan memenjarakan kita hingga kita stres, depresi, dan sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat hari ini, sistem kemasyarakatan yang begitu cepat berubah, peradaban dunia yang terus mengalami loncatan-loncatan yang begitu dahsyat. Mungkin saat ini kita mengalami kebingungan dan kepanikan sebagaimana dirasakan oleh Yusuf dan Maria pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, malam ini menjadi malam yang sangat luar biasa bagi kita. Malam ini menjadi malam yang sangat menguntungkan bagi kita, karena di malam Natal ini kita dibantu oleh firman Tuhan untuk memahami dan boleh melewati setiap rasa yang membuat kita gundah gulana dalam kehidupan kita. Kita dibantu oleh pengalaman bagaimana Yusuf dan Maria menghadapi peristiwa yang luar biasa dalam perjalanan imannya.
Kita dibantu bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan, akan mampu keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Karena kita yang dekat dan terus berada bersama-sama dengan Tuhan akan terus dibantu dan dibawa keluar dari setiap pergumulan. Karena Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa TPRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari lakukan setiap aktivitasmu dengan tulus. Takutlah akan Tuhan, hiduplah dengan penuh cinta. Percayalah, Allah yang imanen itu akan terus menyertai dan memberkatimu. Immanuel, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar malam ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kehidupan kami, sehingga Tuhan semakin termuliakan dan kami boleh menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan, masih bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Padang Bulan, pimpinan Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM. Dan sejalan atau sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, bahwa usai mendengarkan khotbah yang dibawakan Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM dengan topik atau tema Allah menyertai kita, maka akan kita lanjutkan dengan pembahasan secara dialog khusus dengan ketiga narasumber selain Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM. Ada dua narasumber lainnya yang akan hadir bersama kita untuk membahas tema atau topik yang kita angkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan pada hari ini. Dan terlebih dahulu saya akan perkenalkan satu persatu yang pastinya pertama sudah kita kenal bersama tadi Bapak yang menyampaikan firman, yaitu Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM. Shalom Mamang sekali lagi. Kemudian ada juga Ibu Pendeta Betty Isabella Boru Mandurung STH. Apa kabar Ina? Shalom. Dan kemudian ada Ibu calon Sintua Benriani Boru Sihotang SPD MPD. Apa kabar Inang? Shalom. Shalom Mama. Dan tentunya kita akan ke Amang Pendeta. Meskipun tadi Amang Pendeta yang menyampaikan firman selama lebih kurang 15 menit, saya akan tanya Pak Pendeta dulu terkait dengan apalagi ini kan kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus begitu. Tentunya harapan semua umat Kristiani, kekhawatiran pasti hilang. Kenapa? Karena ada lahir Sang Juru Selamat begitu. Tapi bagaimana kemudian kita harus mengimani itu Amang, sehingga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya apalagi di bulan Natal seperti ini, kita yakin bahwasanya penyertaan Tuhan itu akan terus menyertai setiap umatnya begitu. Ya, terima kasih Amang. Paulus katakan iman akan timbul oleh karena pendengaran. Maka kalau kita mau mencoba bagaimana kita mengimani kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Allah akan menyertai kita, Allah akan menyertai umatnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah kita harus sungguh-sungguh memberikan waktu, memberikan pikiran untuk mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin kita lebih banyak membaca akan firman Tuhan, maka di sana akan semakin terasa iman kita yang semakin bertumbuh. Dan ketika kita sudah sungguh-sungguh merasakan bahwa iman kita oleh karena firman Tuhan sudah semakin bertumbuh, maka pada saat itulah kita akan bisa merasakan bahwa dalam setiap tempat, dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas kita, tidak ada kehidupan kita yang terlepas dari penyertaan Tuhan. Demikian. Baik. Saya ke Inang Pendeta Betty Isabella Bormanurung. Inang, kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya suasana hati, suasana lingkungan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, khususnya anak-anak Napaso Bulung begitu ya. Kalau kita lihat tadi ada dua lagu yang sudah dibawakan anak-anak Napaso Bulung ini cukup merinding semuanya kita mendengarkan begitu ya. Itu artinya adalah gambaran antusias. Apakah kemudian lagu yang dibawakan tadi sejalan dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak Napaso Bulung ini, Inang? Dan seharusnya seperti apa begitu? Terima kasih Abang. Kalau saya melihat dari apa yang telah mereka nyanyikan dan apa yang mereka perbuat di dalam pelayanan gereja selama ini adalah cerminan dalam kehidupan mereka, bahwasannya mereka memang bertumbuh di dalam keimanan dan pelayanan yang mereka hidupi selama ini. Jadi kalau masalah keraguan, masalah mungkin ketakutan yang ada dalam diri mereka, mungkin itu manusiawi yang mereka boleh rasakan. Namun ketika mereka terjun di dalam pelayanan mereka, di dalam keseharian mereka ikut berkegiatan di dalam gereja, saya pikir mereka semakin bertumbuh di dalam keimanan dan bagaimana mereka merasakan ada penyertaan Yesus yang lahir di dalam kehidupan mereka sebagai pemuda gereja. Jadi mereka memang betul-betul mampu memahami itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik. Saya ke Ibu Inang calon Sintua Benriani, mewakili jemaat begitu ya. Nah, kadang-kadang kan kehidupan gereja itu tidak terlepas daripada bagaimana
jemaat yang bersekutu dengan Tuhan, ramainya orang yang datang ke gereja bersekutu dengan Tuhan, kemudian memeriahkan gereja dalam setiap kegiatan yang ada begitu. Kalau yang Inang lihat selama ini, bagaimana kemudian kedekatan setiap umat itu dengan Tuhan? Bagaimana kemudian jemaat itu merasakan kehadiran Tuhan bersama mereka begitu, Inang? Yang karena tidak terlepaskan, yang paling dekat dengan jemaat itu adalah kan calon sintua begitu, bukan Inang pendeta dan Almam pendeta. Kalau Inang pendeta dan Almam pendeta ini ketika hal besar mereka turun begitu. Silakan, Inang. Ya, terima kasih. Salam selamat Natal buat kita semua. Ya, salah satu kerinduan ataupun yang diinginkan oleh jemaat pada umumnya adalah bersekutu. Setiap pribadi kita ada di sana sifat bersekutu yang dalam kehidupan sehari-hari kita katakan bersosial. Di lingkungan gereja itu sangat kita rasakan bagaimana jemaat itu rindu untuk bersekutu. Dalam kehidupan sehari-hari saja, dalam ibadah mingguan juga kita mengadakan persekutuan di rumah-rumah, dalam tengah minggu seperti itu. Bahkan kalau di dalam bulan-bulan Desember seperti ini, Christmas season ya, kita bisa melihat bagaimana kerinduan mereka di dalam merayakan hari Natal seperti ini. Jadi pada umumnya jemaat itu sudah prepare untuk hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk itu. Dan tentunya pada malam Natal ini kita harus mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir memang 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini kita memperingati hari lahirnya. Dengan itu kita bisa bersyukur dan bersuka cita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Amang. Ya, baik. Wujud syukur kita, Amang Pendeta. Wujud syukur kita sebagai umat Kristiani atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemudian bisa iman menjadi imanen begitu. Seperti apa sebenarnya wujudnya itu, Amang? Ya, terima kasih Amang, tapi mungkin sebelum ke sana, saya mau tambahkan sedikit yang disampaikan oleh Inang Pendeta Betty dan Inang calon sintua. Perlu pemirsa TPRI juga memahami luar biasanya Naposo Bulung kita yang menyanyikan lagu pujian hari ini. Saya katakan begitu, anak-anak kita ini, mereka ini dominannya adalah dari Bonapasogit yang datang ke sini untuk bekerja maupun melanjutkan studi. Tentu mereka memiliki kesibukan, kerepotan masing-masing. Tetapi mereka ini sungguh-sungguh memberikan waktu apa yang mereka bisa berikan untuk mempersembahkan hidupnya untuk melakukan pelayanan dalam gereja Tuhan. Bagi saya itu adalah sebuah wujud iman yang luar biasa. Bagi saya itu adalah sebuah indikator bahwa mereka sudah sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan mereka. Itu satu. Lalu kalau kita mau melihat atau mencoba mendiskusikan bagaimana sebetulnya wujud rasa syukur kita akan lahirnya Tuhan Yesus yang transenden itu menjadi imanen, tentu itu akan boleh kita lakukan dalam berbagai hal, dalam berbagai macam. Dan yang boleh kita lihat hari-hari ini, belakangan ini, semua gereja, hampir semua gereja, bahkan bukan hanya gereja, bahkan persekutuan-persekutuan kecil, termasuk Naposo Bulung kita ini, menunjukkan wujud rasa syukur akan kelahiran Tuhan Yesus itu. Semua gereja, semua umat percaya termasuk muda-mudi sudah mencoba mewujudkannya dengan menunjukkan rasa solidaritasnya kepada sesama. Khususnya kepada kaum yang termarginalkan. Mereka sudah berusaha mencoba melakukan dengan sedaya mampu mereka, menyisihkan sedikit, bahkan mungkin pada saat mereka kekurangan juga, tetapi karena begitu besarnya rasa syukur akan kelahiran Yesus, itu pun mereka lakukan untuk menunjukkan bagaimana kasih Allah di dalam kelahiran Yesus harus betul-betul nyata dalam kehidupan ini dengan melakukan atau
mengekspresikan kasih itu kepada sesama manusia, bukan hanya sebatas sesama orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga kepada sesama manusia sebagai umat ciptaan Tuhan. Maka kalau hari ini anak-anak Tuhan berlomba-lomba melakukan aksi sosial, bakti Natal, itu adalah salah satu wujud rasa syukur akan lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini. Begitu, Mang. Terima kasih. Baik, luar biasa, Mang Pendeta. Saya ke Inang Pendeta Bormanurung lagi. Inang Pendeta, sesuatu hal yang sering sekali memberikan kita sebuah yang tidak mengenakan adalah kekhawatiran begitu. Setiap orang percaya, setiap manusia pasti ada kekhawatirannya. Tentunya sebagai orang Kristiani, sebagai umat Kristiani, bagaimana seharusnya upaya atau cara merubah kekhawatiran menjadi pengharapan begitu. Seperti apa yang harus kita lakukan, Inang? Ya, terima kasih Abang untuk pertanyaannya. Kalau saya melihat memang kenapa ada kekhawatiran dalam diri seseorang ya, secara khusus kepada umat Kristiani, karena memang dengar-dengaran akan firman Tuhan itu masih sebatas seremonial belaka. Jadi mereka datang beribadah, bersekutu, menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berangkat dari kerinduan jawaban imannya. Jadi sehingga ketika itu memang masih mentradisi dalam kehidupan orang Kristen, kekhawatiran itu akan tetap berlanjut. Karena dia akan bermain dengan pikirannya. Dia bukan bermain dengan iman yang telah tumbuh dari hasil dengar-dengaran akan firman itu sendiri. Jadi kepada kita umat Kristen yang telah menerima kelahiran Yesus, yang adalah Dia Immanuel yang menyertai kita, tentu keraguan itu harus bisa kita singkirkan dalam kehidupan kita, karena Dia memang tidak lagi Allah yang seperti apa yang hanya ada di dalam gambaran pikiran kita yang kita dengar melalui firman Tuhan, tetapi Allah yang lahir pada hari ini benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Dia membuktikan itu melalui kasih-Nya, Dia membuktikan itu melalui penyertaan-Nya, sehingga mari kita buang kekhawatiran itu. Jadi bagaimana ini kita imani? Berangkat dari diri kita. Apakah kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan, atau kita sudah melakukannya? Sehingga kita memang mampu merasakan Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Tidak ada keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri kita, Mang. Jadi ini yang bisa coba kami. Tapi sebenarnya kita memang mau mendengarkan lagu Naposong Bulung, karena Bang. pasti setiap Naposong Bulung ini setiap lagunya pasti menarik-menarik. Tapi ada satu pertanyaan lagi buat Inang Bang. Pendeta, supaya Naposong Bulung yang ada di rumah, pemuda-pemudi umat Kristiani bisa paham. Bagaimana sebenarnya mengubah ketradisian itu, Inang? Ini yang penting sebenarnya, ya klise sebenarnya. Mengubah ketradisian tadi sehingga itu tidak menjadi seremoni begitu. Apakah harus memunculkan rasa kerinduan begitu? Iya. Memang mengubah sesuatu yang lama kepada hal yang baru, ini perlu apa ya, Mang? Perlu tahapan, ya, saya pikir. proses ya. begitu proses, ya. Jadi ini tidak terjadi memang seperti apa yang mungkin dirindukan oleh banyak orang, langsung istilahnya bim salabim jadi dia seperti itu. Tidak ya. Tentu proses itu harus berjalan, namun itu berangkat lagi kembali dari diri kita. Ya, kembali yang lebih besar itu dari diri pribadi kita. Bagaimana kita mau menyerahkan perubahan itu sepenuhnya kepada Allah yang lahir dalam kehidupan kita. Jadi berangkat dari diri, bukan berangkat dari apa yang kita dengar, bukan berangkat dari apa kata orang, tetapi berangkat dari iman itu kembali. Jadi bagaimana seorang pemuda, ya dia merasakan bahwa Allah memang sudah menyertai dia. Mari kita memberikan diri kita, memberikan hati kita, bahkan hidup kita untuk kembali melanjutkan menjadi berkat bagi banyak orang atas kelahirannya. Baik, luar biasa sekali nih tanggapan dari Inang Pendeta. Dan sebelum kita lanjutkan lagi nanti dialog kita bersama ketiga narasumber, ada Bapak Pendeta, Inang Pendeta dan juga calon Inang Sintua kita. Kita terlebih dahulu mendengarkan pujian berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Padang Bulan Medan. Dan setelah tadi kita mendengarkan pujian yang dibawakan oleh Naposo Bulung yang berjudul Hehema Hamu Parbigu tadi, tentunya semakin menarik dan semakin membuat dialog kita juga semakin bersemangat. Dan saya ke Inang Sintua dulu, Inang Calon Sintua Borusi Hotang. Inang sebagai calon Sintua yang terdekat dengan jemaat begitu ya. Wujud kedekatan jemaat itu dengan Tuhan tentunya kan bisa diaplikasikan dengan saling tolong-menolong, saling membantu, berdiakoni. Seperti apa pula wujudnya di HKBP saat ini? Ya, sebagaimana kita tahu ya, salah satu sifat Allah itu adalah Allah Maha Hadir. Di mana saja dan kapan saja seperti tadi sudah disampaikan oleh Abang Pendeta kita, yang kita sebut biasanya dengan omnipresent. Dan itu sudah sangat dirasakan oleh kita para jemaat ini berkat kita sering mendengarkan firman Tuhan di gereja. Kita juga sudah mengimani bahwa memang Allah itu sudah dekat dengan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu? Yang pertama tentunya kita harus mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan mudah untuk mempercayai dan meyakini itu. Menarik jawabannya. Saya ke Amang Pendeta lagi, Amang Pendeta Bilkersi Mamora. Amang, banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Naposo Bulung kita sehingga mereka tidak tergelincir. Apa sebenarnya yang harus dipegang sama mereka? Selain keyakinan yang kuat. Ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita kembali ke topik. Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai umatnya. Berbicara tentang kekhawatiran, bagaimana masa depan Naposo Bulung ke depan, maka kita harus bisa melihat dan betul-betul memahami sifat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita katakan di pesta Natal ini, Immanuel, Allah menyertai kita, tentu Allah yang menyertai itu betul-betul harus kita kenal dalam bentuk bagaimana. Maka kita akan melihat sifat dari Tuhan itu sendiri. Satu tadi sudah disampaikan oleh Inang Calon Sintua, Allah itu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Maka dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresent, maka kemanapun kita melangkah, kita meyakini langkah kita adalah langkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang omnipotens, Allah yang maha kuasa. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka tidak ada kekuasaan yang bisa mengalahkan kita dalam perjalanan kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka tentu bersama dengan Tuhan kita akan mampu mengalahkan segala kekhawatiran yang ada dalam diri kita. Bahkan tantangan-tantangan kehidupan yang Amang sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, kita juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha tahu, omniscience. Ini anak-anak muda-mudi kita adalah tentu muda-mudi yang kita yakini terus mengupdate pengetahuannya. Terus belajar dan terus belajar. Mengisi diri mereka dengan talenta masing-masing. Dan Naposo Bulung kita yang hadir pada acara kita hari ini, Mimbar Agama Kristen Protestan saat ini, dalam suasana Natal ini, adalah muda-mudi yang tidak mau menyerah dalam berjuang. Hal itu boleh kita lihat bagaimana mereka meninggalkan kampung halaman, bagaimana mereka meninggalkan teman-teman mereka di sana, dan mereka mau berjuang di sini untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan itu hadir dalam kehidupannya dan mau menunjukkan bahwa sebagai orang yang percaya mereka tidak mau kalah oleh karena tantangan kehidupan. Mereka akan meyakini kalau Yesus itu adalah yang terbaik, Tuhan yang maha baik, is the best, maka mereka harus menjadi anak-anak Tuhan juga yang terbaik, yang is the best, yang tidak bisa dikalahkan oleh tantangan apapun. Maka percayalah dan teruslah kita doakan muda-mudi kita adalah
muda-mudi ke depan yang akan bisa menunjukkan mereka oleh karena imannya akan mengalahkan setiap tantangan kehidupannya, apapun tantangannya. Begitu, Amang. Baik, menarik sekali. Inang Pendeta Baur Manurung, masih menyambut apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi, Amang Pendeta Simamora, bagaimana sebenarnya penyimbangan antara etos kerja dan etos belajar dan juga kedekatan Apostle Bung ini dengan Tuhan begitu. Sehingga apa? Roh Kudus itu terus berada dengan mereka. Ini persoalan menyeimbangkan ya, Mang ya. Kadang-kadang memang ini yang sulit kalau kita katakan menyeimbangkan. Berarti antara bekerja, antara menempuh pendidikan dengan pelayanan ini Ya, harus sama. tidak mesti sama. Tapi bagaimana sebenarnya ukurannya sehingga mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka mau begitu. Penyertaan Tuhan itu tetap berada di mereka begitu. Oke, baik. Kembali lagi seperti apa yang kita pahami tadi melalui khotbah, begitu juga dengan apa yang telah kami sampaikan dan Amang Pendeta dan Inang Calon Sintua tadi. Memang bagaimana proses mendengar akan firman Tuhan itu, ini yang perlu untuk dipahami di dalam diri kita ya. Sehingga ketika kita memberikan diri di dalam bekerja, memberikan diri di dalam melayani, kita mampu menempatkan segala sesuatu itu dengan rasa syukur. Ini yang perlu, Abang ya. Karena kadang-kadang memang kita melakukan satu pelayanan itu ataupun memberikan hati kita, hidup kita itu untuk Tuhan dengan keterpaksaan. Karena memang proses mendengar itu tadi tidak dijalani dengan rasa syukur yang daripada Tuhan. Ini kan panggilan hati yang luar biasa sekali. Kalau kita lihat SPD, MPD ini kan memang orang-orang yang memang punya karir yang luar biasa. Tapi ingin melayani Tuhan. Kerinduan melayani Tuhan ternyata ini pasti sudah diawali dengan karena merasakan kehadiran Tuhan terus menyertai kehidupan Inang begitu. Bagaimana sebenarnya harusnya upaya seluruh calon sintua, upaya pendeta, sehingga seluruh jemaat tidak hanya menjadi pendengar firman tapi ikut menjadi pelakunya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan secara bersama-sama Inang calon sintua? Ketika kita mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan dan kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Oleh karena itu, saya sebagai calon sintua yang saya bukanlah seorang bidang teologi, kenapa saya berkeinginan memberikan diri saya untuk melayani di gereja, ya itu adalah bukti dari bahwa saya percaya kepada Tuhan bahwa di luar diri saya ini ada Allah yang Maha Kuasa yang harus kita melakukan firman Tuhan melalui pelayanan kita di gereja. Saya ke Pendeta Amang Bilkes Simamora. Ini udah di penghujung acara kita dengan tema yang kita angkat tadi. Amang sudah sampaikan juga khotbah singkatnya hampir lebih kurang 20 menitan. Kemudian kita juga sudah berdialog dengan topik kita Allah menyertai kita. Dari apa yang sudah kita bicarakan selama 1 jam ini, apa sebenarnya kesimpulan yang harus kita lakukan yang diambil dari sini Amang? Supaya orang semua bisa memetik dari apa yang kita bicarakan dari tadi 1 jam ini, khususnya di bulan Natal ini. Ya, terima kasih, Amang. Tentu menghilangkan kekhawatiran, memastikan masa depan generasi muda, khususnya muda-mudi gereja ke depan, itu tidaklah gampang. HKBP melakukan, khususnya HKBP Padang Bulan melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dan itu sebabnya kehadiran kita hari ini, Inang calon sintua ini oleh rapat majelis kita hunjuk sebagai pendamping dari Naposo Bulung kita untuk bisa terus memberikan informasi-informasi dan memediasi kebutuhan iman maupun pergumulan jasmani mereka kepada gereja. Ternyata tidak cukup juga hanya di situ. Itu sebabnya Inang Pendeta BT ini kita tugaskan juga khusus untuk membidangi Naposo Bulung ini. Dan beliau sungguh-sungguh secara full time mencoba menjadi ibu rohani bagi muda-mudi kita. Setiap saat, bahkan saya mengikuti dalam grup yang mereka miliki, bahkan sampai jam 1 pun terkadang ada semacam diskusi di antara mereka bagaimana mereka boleh memperjuangkan kehidupan ini lebih baik ke depan. Artinya bahwa tidak cukup kita mengharapkan kematangan iman dari anak-anak kita, khususnya muda-mudi ke depan, hanya melalui mimbar gereja. Ya.
tentu dibutuhkan pelayanan yang lebih dekat, yang lebih aktif ke depan. Harapan kita memang bahwa semua gereja jika ingin menjamin gereja ini bertumbuh lebih baik ke depan, berikan hati yang lebih besar lagi untuk generasi muda sekolah minggu, remaja, dan juga Naposo Bulung. Dan itu yang kita syukuri hari ini. Kalau hari ini HKBP Resort Padang Bulan boleh hadir dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan, tentu ini bukan karena kekuatan kita, tentu ini bukan karena kehebatan kita, tetapi ini adalah wujud dari penyertaan Tuhan, termasuk melalui yang kebetulan jemaat kita di HKBP Padang Bulan Inang Boru Sinaga yang bekerja di sini. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa juga men-share iman kita, berbagi tentang firman Tuhan melalui acara ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kami, jemaat HKBP Padang Bulan. Dan acara ini, kalaupun kami hadir di sini adalah Naposo Bulung, kehadiran kami di sini adalah seluruh jemaat HKBP Padang Bulan, khususnya tentu HKBP umumnya. Maka hari ini dengan bangga, dengan sukacita, dengan suasana Natal yang sungguh luar biasa, kami mau sampaikan, sambutlah Yesus yang lahir itu dengan penuh sukacita, yakini bahwa hari ini sampai selama-lamanya Dia akan menyertaimu, maka dengan demikian, dengan imanmu yang seperti itu, hidupmu akan semakin terberkati ke depan. Selamat Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Inang Pendeta, singkat aja mungkin apa yang mau disampaikan lewat dialog lewat Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini, apalagi khususnya sebagai ibu rohani bagi Naposo Bulung yang ada di HKBP Resort Padang Bulan. Terima kasih Abang untuk kesempatannya. Kami sebagai pendeta fungsional di HKBP Padang Bulan yang secara khusus juga sebagai pendamping dari Naposo Bulung, Gereja HKBP Padang Bulan, kami mengharapkan kepada seluruh pemuda ataupun remaja dan para remaja yang ada di setiap gereja, supaya mari kita memberikan hati, mari kita mendekatkan diri melalui pelayanan kepada gereja, karena gereja merindukan kehadiran pemuda yang terus boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan di hari-hari yang akan datang. Jadi selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat menyambut Tahun Baru 2024. Baik. Inang, calon Sintua, silahkan Inang apa yang mau disampaikan lewat Mimbar Agama Kristen Protestan kita hari ini, khususnya kepada Naposo Bulung kita, begitu, supaya menjadi Naposo Bulung generasi penerus gereja yang bisa terus membesarkan imannya, kemudian menjadi generasi penerus kita juga. Iya, buat adik-adik kami, semua generasi muda, baik pemuda gereja KBP maupun pemuda gereja yang lain dimanapun berada, supaya tetaplah hidup di dalam Tuhan, pastikanlah dan yakinilah bahwa Tuhan selalu menyertaimu, termasuk masa depanmu, dimanapun berada. Yang pasti, lakukanlah yang baik dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Terima Selamat kasih. Natal. Terima kasih Bapak Pendeta Bilker Simamora STHMM selaku pimpinan Resort HKBP Padang Bulan, ya, kemudian juga tadi membawakan firman Tuhan singkat, ya, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Simamora tadi, katanya apa, pelayanan khusus kepada generasi penerus gereja harus terus ditingkatkan. Kalau pendeta sudah ngomong seperti itu, berarti nanti Ibu Pendeta Betty Isabella Manurung harus memang tingkatkan pelayanannya. Kalau kurang budgetnya minta aja. Ini kurang lagi untuk apa? Untuk Naposo Bulung. Karena tanpa Naposo Bulung gereja nggak hidup, begitu ya? Oke, kalau tadi Ibu Pendeta Betty Isabella Boru Manurung STH mengatakan memang seluruh pemuda semakin melayani Tuhan katanya. Supaya apa? Supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Khususnya bagi para pemuda, pemudi gereja di seluruh dimanapun berada di wilayah Sumatera Utara ini. Sedangkan tadi apa kata calon Sintua kita mengatakan bahwasanya tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah dibuktikan oleh Inang ini sebagai calon Sintua. Dari dulu berpengharapan sama Tuhan. Sehingga apa? Di sekarang ini dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Demikian Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Padang Bulan. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini memberikan sebuah gambaran baru bahwasanya kita menyambut sukacita Natal untuk tahun 2023 ini. Selamat Natal. Kami dari seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Shalom, sampai jumpa. Haleluya, haleluya.
forever. Hallelujah, hallelujah.